Selamat malam semuanya. Buat teman-teman yang hadir pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan atau memaparkan materi seputar rate level 4 atau yang bisa disebut dengan redundant array of independent books. Berikut merupakan tugas dari dosen kami, yaitu dosen pengampu Bapak Amir Syarif SSD MKOM, dan kami anggota kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang, saya sendiri dan Tujuan Simajunta dengan NIM 241401121, dan rekan saya Cindy Aulia dengan NIM 241401016, dan yang terakhir rekan saya Sirila Natania Silalahi dengan NIM 241401067. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Arsitektur rate level 4. Rate atau redundant array of independent disk level 4 adalah salah satu konfigurasi penyimpanan data yang menggunakan teknik stripping dan parity untuk meningkatkan kinerja dan redundansi data. Setelah kita memahami apa itu rate level 4, kita masuk ke dalam konsep dasarnya. Konsep dasarnya dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama ada stripping. Stripping adalah data dibagi menjadi blok-blok kecil yang kemudian disebar secara merata ke beberapa disk. Hal ini meningkatkan kecepatan akses data karena operasi baca dan tulis dapat dilakukan secara paralel. Pada poin yang kedua ada parity, yang dimana setiap blok data memiliki bit parity yang disimpan pada disk terpisah. Bit parity ini digunakan untuk melakukan pemulihan data jika terjadi kerusakan pada salah satu disk. Setelah pastinya kita memahami apa itu konsep dasar, kita masuk ke dalam strukturnya. Sebelum saya menjelaskan 2 poin yang ada pada struktur, saya ingin menginfokan buat teman-teman semua, saya sudah melampirkan gambar mengenai penjelasan strukturnya pada presentasi kami. Tanpa berlama-lama, langsung saja saya jelaskan 2 poin yang ada pada struktur. Poin yang pertama ada data stripping, yang dimana data dibagi menjadi blok-blok yang sama ukurannya dan disebar secara berurutan ke setiap disk. Pada poin yang kedua, disk parity, yang dimana satu disk khusus digunakan untuk menyimpan informasi parity untuk setiap blok data. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Cindy Aulia. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, kelebihan dari rate level 4 yang memiliki 3 kelebihan. Yang pertama, kinerja baca yang baik. Karena data tersebar di beberapa disk, operasi baca dapat dilakukan secara paralel, sehingga meningkatkan kinerja. Yang kedua, ada redundansi data, yaitu adanya disparity, memungkinkan pemulihan data jika terjadi kerusakan pada salah satu disk. Yang ketiga, ada biaya efektif. Dibandingkan dengan rate level lainnya, rate 4 ini umumnya lebih murah karena hanya membutuhkan satu disk tambahan untuk parity. Selanjutnya, kekurangan dari rate level 4 yang memiliki 2 kekurangan. Pertama, kinerja tulis yang rendah. Operasi tulis akan lebih lambat karena setiap kali data ditulis, bit parity juga harus diperbarui pada disk parity. Hal ini menyebabkan bottleneck pada disk parity. Yang kedua, titik tunggal gagal. Disparity merupakan titik tunggal gagal. Jadi, jika disparity rusak, maka seluruh data menjadi tidak dapat diakses. Selanjutnya, mekanisme dari rate level 4 yang memiliki 2 mekanisme. Yang pertama, stripping. Data dibagi menjadi blok-blok yang sama ukurannya. Misalnya, jika kita memiliki 4 disk 0, disk 1, disk 2, dan disk 3, maka blok data pertama akan disimpan di disk 0, blok kedua di disk 1, dan begitu seterusnya. Proses ini berulang secara siklik sehingga semua data tersimpan. Yang kedua, distribusi parity, yaitu untuk setiap blok data dihitung nilai parity. Nilai parity ini kemudian disimpan pada disk parity. Nilai parity ini digunakan untuk memeriksa integritas data dan melakukan pemulihan jika terjadi kerusakan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, kita masuk ke contoh pemulihan data menggunakan bit parity, yang dimana akan saya serahkan kepada teman saya yang terakhir, yaitu Sirila Natania Silalahi. Terima kasih moderator. Selanjutnya materi kita adalah contoh pemulihan data menggunakan bit parity. Misalnya kita memiliki contoh ada 4 disk, yaitu disk 0, disk 1, disk 2, dan disk 3, dan satu lagi disk parity. Jika data pada disk 1 rusak, maka kita dapat memulihkan data tersebut dengan 5 cara. Nah, cara yang pertama itu membaca data dari disk lain. Kita bisa baca data dari disk 0, disk 2, dan disk 3 yang masih memiliki data yang baik. Yang kedua, hitung ulang parity.
Kita bisa hitung ulang nilai parity berdasarkan data yang sudah dibaca. Yang ketiga, bandingkan parity. Bandingkan nilai parity yang dihitung dengan nilai parity yang tersimpan di disk parity. Yang keempat, lakukan XOR. Lakukan operasi XOR antara data yang sudah dibaca dengan nilai parity yang dihitung dan nilai parity yang tersimpan. Hasil XOR ini adalah data yang hilang pada disk 1 tadi. Yang terakhir, tulis ulang data. Tulis ulang data yang hilang pada disk 1 sehingga data menjadi utuh kembali. Kesimpulannya, RAID level 4 merupakan pilihan yang baik untuk sistem yang membutuhkan kinerja baca yang tinggi dan redundansi data dengan biaya yang relatif rendah. Namun, RAID level 4 ini memiliki kelemahan pada kinerja tulis dan titik tunggal gagal pada disparity. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan dengan hati-hati sebelum memilih RAID level 4 untuk suatu sistem. Baik, sampailah kita pada ke ujung presentasi kali ini. Kami dari kelompok 11 mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan materi pada presentasi kali ini. Kami pamit undur diri, sekian dan terima kasih.